Kepercayaan konsumen adalah aset berharga bagi industri jasa keuangan. POJK 22 tahun 2023 hadir sebagai wujud komitmen untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan tersebut melalui perlindungan konsumen yang lebih kuat. Perusahaan telah memiliki pedoman perlindungan konsumen dan menunjuk fungsi perlindungan konsumen sesuai dengan amanat POJK 22 tahun 2023 terkait perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Ruang lingkup dari perlindungan konsumen yaitu desain produk dan atau layanan, penyediaan informasi produk dan atau layanan, penyampaian informasi produk dan atau layanan, pemasaran produk dan atau layanan, penyusunan polis asuransi, pemberian layanan atas penggunaan produk dan atau layanan, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan atau layanan, pembayaran manfaat asuransi, perlindungan data, dan atau informasi konsumen. Sebagai bagian penting dari perlindungan konsumen, POJK 22 tahun 2023 menggarisbawahi hak-hak yang dimiliki konsumen serta kewajiban-kewajiban yang perlu dipenuhi. Perusahaan dapat melakukan penundaan, pembatasan, penolakan, tidak memberikan pelayanan, dan denda sesuai dengan perjanjian apabila konsumen tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam melakukan perancangan produk sesuai dengan target konsumen, perusahaan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan target konsumen sesuai dengan fitur, risiko, dan biaya dengan target konsumen. Perusahaan melakukan pengujian produk untuk menilai risiko yang berpotensi merugikan konsumen. Apabila pengujian berpotensi merugikan calon konsumen dan atau konsumen, perusahaan wajib melakukan peninjauan ulang produk dan atau layanan yang dimaksud. Kajian atau pengujian produk asuransi paling sedikit mencakup aspek kesesuaian pengembangan produk asuransi dengan rencana bisnis perusahaan. Potensi yang berdampak terhadap kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan, kesiapan operasional perusahaan. Berikut adalah informasi produk dan atau layanan. Perusahaan menggunakan istilah, frasa, dan atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh calon konsumen. Informasi mengenai produk dan layanan dituangkan dalam dokumen atau elektronik. Informasi produk dan layanan meliputi manfaat, biaya, risiko, hak, kewajiban, persyaratan, dan tata cara. Informasi promosi harus mudah dimengerti, memuat manfaat, penyediaan klaim, pengecualian, tidak menyembunyikan pernyataan penting, membuat pernyataan, syarat, dan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah detail penyampai informasi produk dan layanan. Perusahaan memberikan informasi produk dan atau layanan pada saat melakukan kegiatan pemasaran dan sebelum penandatanganan perjanjian. Perusahaan menyampaikan replay pada konsumen atau pemberi kerja atas produk dan atau layanan yang bersifat kumpulan, bukan berdasarkan pilihan dan inisiatif pribadi dan merupakan fasilitas karyawan atau pekerja. Penyampaian replay dilakukan dengan metode tatap muka dan atau tanpa tatap muka melalui media cetak, media elektronik, dan atau sarana komunikasi pribadi calon konsumen. Tenaga pemasar melakukan konfirmasi pemahaman calon konsumen atas replay versi personal dan didokumentasikan sebagai alat bukti. Perusahaan menyampaikan informasi kepada konsumen tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan produk dan atau layanan. Pemasaran produk dan layanan. Dalam setiap penawaran, wajib menyebutkan nama dan atau logo perusahaan, serta pernyataan bahwa perusahaan berizin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Tidak menawarkan produk dan atau layanan yang merugikan konsumen. Perusahaan tidak bekerja sama dengan pihak yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak memiliki izin dari otoritas jasa keuangan atau otoritas yang berwenang. Wajib memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai biaya,
manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban calon konsumen dan memberikan waktu yang cukup kepada konsumen untuk memahami klausul perjanjian dalam polis asuransi. Perusahaan memastikan adanya itikat baik calon konsumen dan atau konsumen dengan melakukan tindakan menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi konsumen dengan fakta yang sebenarnya. Apabila perusahaan melakukan pemasaran melalui sarana pribadi, harus mendapat persetujuan dari calon konsumen dan tidak menjadi syarat penggunaan produk dan atau layanan, dan apabila konsumen menarik persetujuan atas penawaran tersebut, perusahaan wajib menghentikan penawaran produk dan atau layanan. Wajib melakukan konfirmasi pemahaman konsumen atas klausula polis asuransi sebelum konsumen mengajukan permintaan asuransi meliputi rincian biaya, manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban. Wajib menyampaikan informasi mengenai adanya benturan kepentingan untuk penawaran produk asuransi kepada konsumen. Dalam pemasaran PAID, perusahaan menyampaikan keterbukaan informasi yang memuat pihak pemasar memberikan penjelasan bahwa PAID merupakan produk asuransi dengan tujuan untuk memberikan manfaat perlindungan atas risiko serta memberikan penjelasan mengenai manfaat yang terkait investasi secara berimbang. Dalam penyusunan polis asuransi memuat ketentuan sebagai berikut. Perusahaan wajib memastikan bahwa konsumen telah menerima polis asuransi dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah pembayaran premi. Perusahaan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mempelajari polis asuransi dalam jangka waktu 14 hari kalender sejak konsumen menerima polis asuransi. Setiap perubahan ketentuan mengenai produk dan atau layanan dari perusahaan dalam polis asuransi, perusahaan akan menginformasikan kepada konsumen paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut. Pemberian layanan atas penggunaan produk dan layanan. Dalam hal terdapat produk yang dikaitkan dengan penyandang disabilitas dan lanjut usia, perusahaan menyediakan layanan khusus pada konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia. Perusahaan menjaga keamanan simpanan, dana, dan atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab perusahaan yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Perusahaan memberikan tanda bukti dan akses kepemilikan produk serta akses untuk mencetak tanda bukti kepemilikan produk. Informasi pengelolaan investasi PAID dikirimkan secara bulanan melalui email dan WhatsApp. Perusahaan melaksanakan instruksi konsumen sesuai dengan perjanjian antara perusahaan dan konsumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian layanan konsumen dilaksanakan sesuai dengan pedoman layanan konsumen dan pengaduan konsumen yang ditetapkan dalam surat keputusan direksi. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan layanan. Setiap keluhan atau pengaduan dari konsumen diselesaikan secara musyawarah. Perusahaan tidak mengenakan biaya kepada konsumen. Perusahaan wajib menerima, mencatat, dan mendokumentasikan setiap pengaduan yang diajukan oleh konsumen baik secara lisan dan atau tertulis. Dalam hal konsumen menyampaikan pengaduan atau mengajukan sengketa, perusahaan berhak melakukan pembelaan diri. Pembayaran manfaat asuransi. Perusahaan dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim. Pembayaran klaim hanya dapat dibayarkan kepada penerima manfaat yang tercantum dalam polis. Perlindungan data dan informasi konsumen. Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan atau informasi konsumen dengan menerapkan prinsip dasar pemrosesan perlindungan data pribadi. Perusahaan
wajib memberikan akses kepada konsumen untuk memperoleh salinan data dan atau informasi konsumen. Perlindungan data dan atau informasi konsumen dilaksanakan sesuai dengan pedoman perlindungan data pribadi sebagaimana telah ditetapkan dalam surat keputusan direksi. Data pribadi yaitu data perseorangan yang bersifat spesifik, data pribadi perseorangan yang bersifat umum, dan data korporasi. Organ pelaksana pelayanan pengaduan konsumen. Perusahaan telah menunjuk fungsi perlindungan konsumen yang melayani konsumen berupa keluhan maupun pengaduan konsumen, yaitu sebagai petugas pelaksana. Kriteria dari petugas pelaksana yaitu sebagai berikut. Tugas dari penjabat pelayanan konsumen meliputi menerima, mencatat, menganalisa, dan menindaklanjuti semua keluhan dan pengaduan yang diterima baik secara lisan maupun tertulis. Untuk meminimalkan potensi risiko yang dihadapi perusahaan dan menjamin kualitas pelayanan sesuai dengan SLA yang ditetapkan perusahaan, maka perlu dilakukan pengendalian internal. Pengendalian internal yaitu sebagai berikut. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab direksi terhadap kepatuhan, pelaksanaan, ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan. Tata cara penyampaian pengaduan konsumen. Konsumen dapat menyampaikan pertanyaan secara lisan maupun tulisan. Perusahaan menyampaikan konfirmasi penerimaan pengaduan yang disampaikan oleh fungsi perlindungan konsumen kepada konsumen yang mengajukan pengaduan secara lisan paling sedikit atas nomor registrasi pengaduan dan tanggal penerimaan pengaduan. Customer Care fungsi atau unit perlindungan konsumen melakukan penyelesaian pengaduan secara lisan paling lama 5 hari kerja sejak pengaduan diterima dan pengaduan secara tertulis paling lama 10 hari kerja sejak dokumen diterima. Tanggapan pengaduan berupa penjelasan permasalahan dan penawaran penyelesaian. Penyelesaian pengaduan. 1. Melalui musyawarah. Penyelesaian pengaduan dapat dilakukan secara musyawarah dengan kesepakatan antara perusahaan dengan konsumen. 2. Penyampaian pengaduan kepada otoritas jasa keuangan. 3. Pengajuan sengketa kepada LAPS sektor jasa keuangan atau kepada pengadilan. Unit atau fungsi perlindungan konsumen. Perusahaan telah memiliki fungsi untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan direksi. Pegawai yang bertanggung jawab dan berwenang terkait fungsi perlindungan konsumen yaitu tugas fungsi perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut. Fungsi perlindungan konsumen mendapatkan pelatihan untuk pengembangan terhadap ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Dan untuk karyawan di luar fungsi unit perlindungan konsumen dilakukan paling sedikit 1 kali dalam masa kerjanya. Perusahaan wajib menyusun dan menyampaikan laporan layanan pengaduan secara semesteran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Perusahaan melakukan penilaian sendiri terhadap pemenuhan ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat. Hal ini dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan melalui aplikasi Si Peduli setiap 1 tahun sekali, paling lambat tanggal 30 September.